Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 bertanya pada calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih Mas Moderator, Mas Edi. Kita bertanya yang enak-enak saja. Bahwa Jawa Tengah memiliki kekayaan alam yang luar biasa, potensial untuk dikembangkan menjadi olahraga rekreasi berprestasi. Yang saya tanyakan, Mas Hendi ke depan, apa olahraga rekreasi prestasi yang akan Mas Hendi kembangkan selain Borobudur maraton dan sepeda downhill, dan bagaimana strateginya? Terima kasih Mas, monggo. Ingin ditambahkan Bapak, ada waktu? Cukup. Baik, selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab, waktunya 3 menit. Ya, terima kasih Gus Yassin. Saya rasa saya sangat setuju bahwa olahraga ini bisa membuat sebuah wilayah bisa berkembang maju. Tidak hanya generasi mudanya yang punya kemampuan untuk mereka bisa menjadi juara di bidang tersebut, tapi juga potensi wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu juga bisa berkembang. Kenapa? Karena didatangi oleh para olahragawan, penonton, ofisial maupun pelatih. Kalau ada 2 yang sudah disebut Gus Yassin, salah satunya maraton, kemudian tadi downhill. Saya rasa masih banyak tempat lain yang bisa kita kemudian garap. Kita punya yang di daerah Kebumen, bagaimana namanya pantai yang luar biasa sekali, yang seperti di Selandia Baru, kemudian ada juga tempat di Semarang kemarin juga ada, lari 10K, kemudian kita bisa juga ke arah Wonosobo, Dieng itu kan luar biasa, hari ini banyak didatangi. Semuanya bisa dikemas sebagai sport tourism. Jadi olahraganya dapat, turisnya dapat. Sehingga Jawa Tengah ini prestasinya juga semakin meningkat di bidang olahraga, tapi secara ekonomi akan ada muncul pendapatan-pendapatan yang kemudian bisa membuat Jawa Tengah bisa membangun lebih masif lagi. Kemudian yang tidak kalah penting, bahwa olahraga ini juga tidak hanya di dalam konsep sekarang dianggarkan kepada KONI urusan selesai, tidak. Kami ingin kemudian mengembangkan olahraga ini sesuai dengan OPD atau SKPD yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Katakanlah tadi Dinas Pemuda Olahraga. Dinas Pemuda Olahraga juga bisa mengambil peran terhadap pemberdayaan olahraga itu. Tidak hanya diserahkan pada KONI. Bagaimana caranya? Kerjasama dengan Dinas Pendidikan, bentuk sekolah-sekolah yang kemudian mempunyai talent terhadap prestasi-prestasi olahraga. Ada sekolah yang punya kemampuan, bagaimana siswa-siswinya dilatih panahan dari awal. Ada sekolah yang punya kemampuan, bagaimana siswa-siswinya dilatih sepak bola dari awal, dan banyak lagi. Hingga menurut saya terkait dengan ke depan bahwa olahraga dan turisme ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kami akan kembangkan sport tourism untuk bisa memamerkan potensi yang ada di Jawa Tengah, sekaligus membuat Jawa Tengah mempunyai target peringkat yang lebih baik dalam PON yang akan datang. Terima kasih. Waktu masih tersisa, mau digunakan? Kita juga akan mengembangkan, Mas Gus Yassin, salah satunya adalah olahraga sebagai kebutuhan. Walaupun ada juga nanti olahraga prestasi, tapi olahraga sebagai kebutuhan masyarakat ini juga harus lebih digalakan lagi di tiap-tiap kota kabupaten dengan cara kita memberikan misalnya fasilitas yang membuat mereka lebih menikmati olahraga. Waktu habis, cukup. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi dengan waktu 2 menit, dihitung ketika Bapak berbicara, silakan. Terima kasih Mas Hendi atas jawabannya. Yang saya maksud di sini adalah berprestasi dan pengembangan pariwisata yang ada di Jawa Tengah. Perlu kita ketahui bahwa Jawa Tengah memiliki potensi Laut Jawa, Laut Selatan, Laut Utara, ada Sungai Elo, ada Sungai Probo, Sungai Serayu, Sungai Bengawan Solo, Waduk Gajah Mungkur, dan Waduk Sempor. Juga banyak ratusan-ratusan waduk, termasuk di Kota Semarang ada Kampung Laut, yang mana anak-anak atau masyarakat Jawa Tengah ini suka mancing. Maka ke depan dengan potensi tersebut kita akan mengadakan turnamen mancing skala dunia terbesar di Asia. Dengan apa? Kita akan menggandeng pemerintah pusat karena kami memiliki kedekatan dengan pemerintah pusat.
Sehingga untuk mengadakan ini itu akan lebih mudah. Untuk mengembangkan tentu tadi kalau Mas Hendy itu berbicara potensi-potensi wisata di Jawa Tengah, kami sudah akan melakukan. Seperti yang disampaikan Mas Lutfi, gubernur kami, merevitalisasi wisata religi, mulai dari Sunan, ada Sampokong, ada Borobudur, itu akan kita revitalisasi dan kita akan promosikan Mas, yang sudah ada. Tadi juga kita sampaikan juga oleh Mas Lutfi, kita akan membuat 1000 desa wisata baru. Tentu dengan cara-cara digitalisasi, transformasi desa. Di Jawa Tengah masih ada 102 blank spot internet. Maka kami akan merangkul industri telekomunikasi untuk menyediakan sinyal atau layanan internet di desa-desa blank spot tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi balik, waktunya 2 menit. Iya, konsepnya sama ya, bagaimana mengembangkan potensi pariwisata di Jawa Tengah, bagaimana meningkatkan sisi olahraga di Jawa Tengah. Jadi sama Gus, nggak ada masalah, jadi semuanya baik untuk masyarakat Jawa Tengah dan pemerintah provinsi. Problem yang sedang kita hadapi di dunia olahraga di Jawa Tengah adalah bagaimana kemudian atlet-atlet yang ada di Jawa Tengah ini bisa mendapatkan bantuan support atau perlakuan yang baik dari pemerintah provinsi. Kenapa? Karena dari sekian lama, sekian tahun, pada saat menjelang PON banyak atlet-atlet kita yang pindah keluar kota, pindah keluar provinsi. Kenapa? Di Jawa Tengah katanya fasilitasnya kurang baik, kesejahteraannya kurang baik. Nah disinilah yang tadi saya sampaikan Gus, bahwa Dinas Pemuda yang ada nantinya pada saat kami berdua terpilih, itu juga harus membackup apa yang dilakukan oleh KONI Jawa Tengah. KONI ini biarkan kemudian mengembangkan atlet, Dinas Pemuda Olahraga yang notabene adalah milik pemerintah provinsi, itu harus mengembangkan bibit-bibit. Sehingga pada saatnya nanti kita nggak usah khawatir. Pada saat ada atlet yang mau dibajak pun kita masih punya bibit-bibit atlet potensial. Itulah makanya dalam sebuah cerita, PON kita selalu kalah dengan yang namanya Jawa Barat, Jakarta, atau bahkan Jawa Timur. Dua wilayah di barat dan timur yang secara resources ini mestinya kita juga mampu menandingi. Betul ya Pak Andika? Makanya ke depan kita akan tetap all out, mengembangkan tidak hanya olahraga berprestasi lewat KONI, tapi juga pembibitan atlet yang dilakukan oleh dinas-dinas pemuda dan olahraga di Jawa Tengah maupun kota kabupaten. Terima kasih Gus. Ya. Cukup Bapak, masih ada waktu? Cukup. Tepuk tangan yang berhadirin sekalian untuk seluruh pasangan calon malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung, saling menghargai, membuat suasana malam hari ini begitu kondusif karena sesaat lagi dinantikan masyarakat Jawa Tengah, yakni pernyataan penutup atau pernyataan pamungkas.